Saya bilang ini apa gitu. Saya nggak nengok ke atas, nggak nengok kemana-mana. Saya fokus, saya lihat saya lihat spion, nggak ada orang. Tapi kelepek-kelepek ini apa gitu. Ternyata pas kelepek-kelepek ketiga kalinya saya terpaksa untuk ngelihat, saya beraniin gitu. Saya berani ngelihat ke atas, ternyata terbang kuntilanak merah. Setelah pengen nyampe rumah, saya beraniin lagi ngelihat, ternyata masih ngikutin. Pastinya kuntilanak merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Di kesempatan hari ini masih sama seperti video sebelumnya, gua sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, lagi-lagi gue mau berterima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Karena berkat dukungan dari teman-teman semua, kita bisa seperti ini dan kita bisa semangat lagi pastinya untuk memberikan video-video terbaik untuk teman-teman Timur Misteri. Dan juga tak lupa gue mendoakan untuk kita semua, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, Amin. Diberikan kemudahan rizki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Amin, ya Allah. Dan juga untuk teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video-video terbaru Timur Misteri. Seperti janji gue tadi, nggak pakai lama lagi, langsung aja kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Maestro Ut nih bang ya? Ut, Masya Allah. Bang siapa ini bang? Heri Jehab. Bang Heri Jehab. Heri Jehab. Oke teman-teman semua, narasumber gue pada hari ini Bang Heri Jehab, yang mana beliau salah satu pemain gambus, Pemain gambus benar. yang memainkan alat musik ini, namanya Ut. Ut. Benar. Oke, teman-teman semua pasti mau kenal nih lebih dalam lagi sama narasumber kesempatan pada malam hari ini. Oke Bang Heri, di kesempatan hari ini Bang Heri punya kesibukan apa nih Bang? Alhamdulillah kesibukannya dari bulan-bulan kemarin ya. Kita main gambus. Main gambus. Alhamdulillah lagi rame hajatan. Oh lagi rame. Udah beres pandemi juga Bang ya, udah agak kondusif suasana. Udah mulai banyak-banyak yang nikah. Jadi job juga lumayan. Saya potong sebentar Bang. Buat teman-teman semua yang mempunyai acara, baik itu acara pernikahan, khitanan, atau acara lainnya yang ingin memanggil tim gambusnya Bang Heri, betul, bisa ngubungin kemana nih Bang? Bisa ke Instagram Jehab Official. Instagram Jehab Official. Yeah. Oke, langsung aja follow dan DM Instagramnya Bang Heri di Jehab Official. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke Bang Heri juga konten kreator Bang ya? Yeah. Punya YouTube? Punya YouTube. Apa Bang YouTube-nya Bang? YouTube-nya Jehab Official. Jehab Official juga? Jehab Official. Itu berisi apa tuh Bang? Solawat, musik gambus, solawat. Luar biasa. Buat teman-teman diintip juga nih channel YouTube-nya Bang Heri Jehab Official. Nanti gue cantumin juga linknya di kolom deskripsi. Oke Bang Heri, sebelum kita jauh dengerin cerita Bang Heri nih, kita minta Bang Heri mainin ini dulu sedikit. Oh gitu. Kita bersama. Ikut nyanyi bareng ya? Saya ngikut-ngikut aja Bang. Saya nggak bisa. Tahu lagu Birasulillah kan? Insyaallah. Kita nyanyi bareng ya? Siap. Birasulillahi wal badawi wa rizalin min bani alawi salaku fil manhajin nabawi birasulillahi wal badawi birasulillahi wal badawi wa rizalin min bani alawi سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي. Luar biasa, ajib bener Bang. Masya Allah. Kayaknya kita nggak usah bikin konten misteri nih Bang. Iya. Kita maininnya sampai kelar. Boleh, sholawat. Luar biasa Bang Heri. Terima kasih Bang Heri sebelumnya. Masya Allah. Oh iya Bang Heri, saya
sempat kepoin Bang Heri juga nih. Oh. Bang Heri ini pernah main di Sabian ya? Iya benar. Tahu kan? Kau tahu Iya, sih? saya ngeliat profil Instagramnya juga nih. Saya kepoin Bang Heri juga. Oh iya. Jadi pernah main Bang? Pernah main di Sabian kebetulan. Sampai sekarang? Sekarang udah resign. Oh, berarti ex Sabian ya? Ex Sabian. Berapa tahun tuh Bang di Sabian? Sabian kurang lebih 6 tahun, 5 tahun setengah lah. 6 tahun, 5 tahun setengah. Iya. Luar biasa banget Bang Heri, jam terbangnya udah maestro juga nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, Bang Heri, kita kembali ke topik kita nih. Iya. Bang Heri di sini mau cerita pengalaman apa, Bang? Kebetulan pengalaman misteri. Iya, apa tuh, Bang? Pengalaman dari awal ketemu sama nenek-nenek, anak kecil, pocong. Tahan dulu, Bang Heri. Ya. Pasti teman-teman semua udah penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang Heri ini. Simak terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kongkumis. Kongko Kupas Misteri. Lagi-lagi gue mengingatkan untuk teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Heri ini bukan bermaksud menakut-nakuti atau memberikan hal yang negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita dari Bang Heri ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Bukan begitu Bang Heri? Betul banget. Dan juga untuk teman-teman yang mempunyai cerita pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau cerita lainnya yang berbau-bau misteri dan mau diangkat ceritanya seperti Bang Heri ini, teman-teman bisa langsung aja DM di Instagram Timur Misteri, atau juga kirimkan di email timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke Bang Heri, kayaknya nggak lama-lama lagi nih Bang ya. Langsung aja kita masuk ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Heri Jihab. Saya ingin berbagi kisah misteri saya kepada Timur Misteri. Siap, terima kasih sebelumnya Bang. Iya. Jadi saya terbangun jam 4 pagi itu. Jam 4 pagi. Saya lihat itu ada yang sholat subuh. Saya ngelihat dengan kepala mata saya yang sholat subuh itu nengok gitu. Nenek-nenek gitu. Saya pas pagi-pagi saya nanya kepada ibu saya tentunya. Mah, mama sholat subuh ya? Enggak. Loh, berarti yang sholat subuh tadi pagi siapa gitu. Tapi yang saya lihat itu rambutnya keluar gitu panjang, nenek-nenek. Iya. Saya berjalan seperti biasa aja dengan sehari-hari saya gitu. Nah, kebetulan pada hari itu saya akan ngejob gambus. Ada job gambus. Nah, saya setelah subuh itu habis jam 7 kira-kira lah pagi itu, ibu saya tanya, ibu saya juga nggak sholat subuh, ternyata siapa yang sholat gitu kan. Alhamdulillahnya masih baik yang saya temuin. Selanjutnya saya mendengar ada lari-lari kecil gitu di dalam rumah saya. Maaf saya potong Bang, ini kondisinya masih di rumah nih? Di rumah. Di rumah Abang pribadi? Di rumah pribadi. Ingin siap-siap gitu pagi itu. Ternyata saya lihat tuh nggak ada gitu, nggak ada siapa-siapa. Di kamar saya lihat nggak ada, di ruang tamu saya lihat nggak ada, tapi ada telapak kaki yang lari-lari kecil gitu. Telapak kaki lari-lari kecil. Saya ke kamar mandi, nggak ada. Ternyata pas saya balik lagi ke ruangan, itu ada anak kecil gitu. Anak kecil lari-larian di dalam rumah saya. Nah, saya tanya, Bu, ini rumah apakah dari dulu seperti ini gitu? Ya, yang mama alami juga sama seperti Heri gitu. Ternyata habis ngelihat anak kecil itu, yang saya alamin ke kamar mandi, saya mau siap-siap kamar mandi, mau berangkat. Saya ngelihat itu ada kaki gitu. Kaki yang sangat besar gitu. Nembus sampai ke atap gitu. Itu sepinggang gitu. Segini gitu. Ternyata kakinya itu berbulu gitu. Berbulu semua. Tembus sampai ke atas gitu. Saya lihat dari bawah. Ini kaki apa gitu. Iya. Saya baca istighfar. Saya tanya sama bapak saya.
Ya, yang Bapak lihat juga seperti itu katanya. Bapak juga ngalamin, Bapak ngelihat ada kaki itu besar, tapi Bapak ngalaminnya asar. Ya, setelah saya istighfar, kaki pun itu hilang. Nah, saya siap-siap untuk manggung. Saya berangkat lah gitu. Masih deg-degan gitu Bang, saya masih, ya Allah, apa ini gitu. Nah, setelah saya siap-siap, kebetulan pada saat itu saya pengen acara di puncak. Iya. Saat di puncak, saya kebetulan naik motoran. Motoran ketika sampai puncak, saya acara malam tuh. Acara malam sampai puncak. Saya ngelihat pohon pisang di situ. Udah sampai nih. Iya, udah sampai di puncak. Baru banget sampai puncak, belum main. Saya lihat di pohon pisang itu, kata saya kok pohon pisang ini bergerak gitu. Saya lihat masih bergerak. Saya pengen gak ngeliat gitu, soalnya takut muncul gitu kan. Saya nunduk, saya ngeliat lagi, masih bergerak. Ternyata pas saya lihat ketiga, itu benar-benar yang tampak yang jelas itu pocong gitu. Itu udah di malam hari, Bang? Malam hari. Itu malam hari pas di puncak gitu. Nah, pada saat sampai di puncak pun teman saya bilang, kayaknya ada yang lain nih di Enteri gitu. Kayaknya ada yang lain nih di Enteri gitu. Kata teman saya, apaan yang lain? Muka ente gitu. Kenapa mukanya? Muka ente pucet banget gitu. Nah, pas abis itu di puncak itu pun saya berasa bener-bener badan tuh gimana, geringsang lah kalau kata bahasa Betawi mah gitu ya. Badan nggak nyaman gitu, kesana kesini nggak nyaman gitu. Perut pokoknya bawaannya enek gitu, enek aja gitu. Nah, setelah dari puncak itu saya kelar manggung di puncak. Nah, teman saya bilang itu, ente bisa-bisa sampai rumah sakit gitu. Mungkin ucapan itu saya jangan gitu dong, saya bilang gitu. Saya jangan begitu dong, yang baik-baik lah, doain saya, bilang gitu. Nah, pada saat saya perjalanan pulang dari puncak itu, saya naik motor Bang, saya diikutin gitu. Saya klepek gitu. Ini saya bilang ini apa gitu. Saya nggak nengok ke atas, nggak nengok kemana-mana. Saya fokus, saya lihat saya lihat spion, nggak ada orang. Tapi klepek ini apa gitu. Ternyata pas klepek ketiga kalinya saya terpaksa untuk ngelihat, saya beraniin gitu. Saya beraniin ngelihat ke atas, ternyata terbang kuntilanak merah. Gitu. Masih di sekitaran sana, Pak? Masih di sekitaran sana juga gitu. Nah, pada saat itu saya baca terus, astagfirullahaladzim, istighfar. Nggak ada udah tuh. Nggak ngikutin saya lagi. Nah, saya sampai mendekati rumah. Ternyata yang klepek-klepek itu nggak hilang, Bang. Itu udah mendekati rumah. Masih ngikutin. Saya nggak berani untuk melihat ke atas. Saya takut gitu ya. Ya, ini saya sendiri soalnya. Ya, di belakang ada yang namanya gitar doang. Nggak ada teman saya di belakang saya gitu. Setelah pengen nyampe rumah, saya beraniin lagi ngeliat. Ternyata masih ngikutin. Pastinya kuntilanak merah. Gitu. Nah, setelah sampai rumah, saya pikir nggak ngikutin. Nah, itu masih ada yang lebih aneh di situ. Apa itu? Kayak ada orang nyapu, srek. Kejadiannya setelah pulang dari puncak itu kira-kira jam 1, jam 2-an lah. Itu suara orang nyapu itu. 3 kalinya itu saya ngelihat jendela. 1 pertama nggak ada, 2 nggak ada. Mastiin. Saya beraniin untuk ngelihat. Dan istri pun dengar. Saya dengar. Iya, ada orang nyapu. Jam 2 mana ada yang nyapu jam 2? Jam 2 malam. Enggak logika ya, Bang? Enggak logika. Jam 2 malam ada yang nyapu. Saya lihat lagi nggak ada. Ternyata ada yang jalan, Bang. Ada yang jalan pakai tongkat, nenek pakai tongkat jalan. Saya nggak bilang sama istri saya, apaan ya? Nggak ada apa-apa.
Iya. Nah, sampai mimpi pun bang, saya pikir nggak selesai gitu pada saat itu. Sampai mimpi pun dia masuk ke dalam mimpi gitu. Iya. Iya. Nah di dalam mimpi ceritanya dua tuh. Di dalam mimpi saya ketemu sama yang kuntilanak merah tersebut. Nah, ketika habis kuntilanak merah itu hilang, saya heran tuh bang. Tahu-tahu saya ada di kuburan. Kuburan siapa ini? Ini kuburan siapa? Ada yang turun dari pohon rambutan, jubah, semua jubah, udang-udang, kumisnya panjang, jenggotnya panjang, pakai jubah semua sampai bawah, turun dari pohon rambutan, nemuin saya, kepala saya diusap-usap pada saat itu. Gitu. Ya saya mungkin ambil baiknya, apakah itu Uyut saya yang jagain saya gitu. Setelah ketemu ini, ketemu pocong, ketemu muncul anak merah, ya terakhir di mimpi saya itu ketemu Uyut saya gitu. Bener-bener jubah panjang gitu dari bawah, dari atas sampai bawah pakai eagle semua gitu. Mungkin salah satu dari cerita semua yang aneh alamin ini, Uyut saya ngelindungin gitu. Iya. Jadi kuburannya itu pernah digali, Uyut saya pernah digali, ternyata alhamdulillah masih utuh gitu jasadnya, dipindahin gitu. Nah emang bener-bener nyata ketemu gitu dalam mimpi itu, dari atas pakai eagle sampai bawah itu pakai jubah gitu. Dari situ ada lagi bang ceritanya tuh. Nggak sampai di situ ceritanya. Nah istri saya ternyata mengalami itu juga. Mengalami, ada yang di dalam tuh, ada yang di dalam rumah, ada yang gelantungan gitu bang. Ada yang ayun-ayun gitu di lemari. Uncang-uncang kaki bahasanya lah gitu. Ayah. Oh, bilang ke saya. Ada apa? Pas saya lihat nggak ada. Ternyata istri saya ngalamin juga, kuntilanaknya ngikutin juga habis itu gitu bang. Anak merah itu. Anak saya pun Raka ngelihat. Ayah iya bener, ada yang uncang-uncang angge di lemari, masih ada. Mana nggak ada? Ada ya. Namanya anak kecil kan, anak kecil masih belum ada dosa lah ya. Masih polos, masih bisa ngelihat hal-hal gaib seperti itu. Emang si Raka ini dari kecil tuh emang sering ngelihat itu. Peka lah sama gue. Peka lah gitu. Akhirnya saya punya ustadz, mata batin anak saya Raka ditutup gitu. Biar nggak bisa ngeliat hal gaib. Karena dampaknya nggak bagus. Karena dampaknya nggak bagus buat Raka gitu. Iya. Nah pada saat sebelum ditutup itu, Raka sakit. Sakit itu sampai seminggu lah. Seminggu saya bawa dokter ke tiga dokter tuh. Iya. 3 dokter. Mungkin apa obatnya nggak cocok gitu kan. Saya bawa ke sana ke sini nggak sembuh. Akhirnya ustadz saya telepon. Oh itu bahasanya ketemplokan lah gitu ya. Jadi bukan perkara medis lah ya. Bukan perkara medis. Guru saya di Kalimalang sih. Saya di Bintara, saya telepon. Berarti bukan perkara medis ini, guru, bilang gitu. Iya, ini ada yang nemplokin nih Raka, bilang gitu. Saya lihat dari sini gitu. Udah Heri ambil aja air gitu. Akhirnya saya ambil air. Saya ambil air segelas. Nah itu saya celupin jempol saya baca lah. Doa gitu ya? Iya, saya baca Qul a'udzu birabbin nas, Anas sampai 3 kali, saya kasih ke anak saya minum. Itu nggak sampai 3 jam, nggak nyampe 2 jam itu udah sembuh. Gitu. Ternyata emang bukan medis ya? Bukan medis, dampaknya ke anak saya tuh sakit sampai seminggu itu ngelihat itu gitu. Ya namanya kita ikhtiar mah nggak salahnya bang. Iya, kemana aja bang. Kemana aja. Buat anak sembuh. Betul. Nah anak sakit 2 jam itu sembuh. Abis siangnya saya sakit bang. Gantian. Iya. Nah kebetulan guru saya yang di Kalimalang ini belum dapat dihubungi gitu. Saya punya mamang.
Cang Oji lah gitu namanya, kalau dipanggil biasa Cang Oji. Saya ingat yang perkataan teman saya di puncak itu, muka ente pucat. Masuk nih ke cerita yang di puncak. Masuk di puncak. Muka ente pucat gitu. Ente sakit kayaknya nih gitu. Nah, saya ketemu Cang Oji itu, dilihat sama dia, saya datang ke sana, Cang, saya kenapa Cang ini Cang? Ente habis dari puncak ya? Mamang saya langsung bisa bilang begitu. Iya, saya dari puncak habis manggung. Oh, ente ke templokan di sono ini. Ente ngeliat pocong? Dia bilang gitu. Dan ente ngeliat kuntilanak merah? Iya. Nah, mamang saya emang ilmu hikmah lah gitu. Praktisi juga lah jadi. Iya, nah gitu. Nah, itu saya sakit 2 bulan, Bang. 2 bulan. Kita ke medis udah. Medis udah katanya nggak sakit apa-apa gitu. Nggak sakit apa-apa. Ternyata saya ke mamang saya itu dibilang ketemplokan itu. Nah, dengan dikasih air, balik lagi ke air, dibacain doa sama mamang saya. Kebetulan saya alhamdulillah sembuh gitu. Iya. Saya rasa itu aja cerita saya. Gokil banget ceritanya Bang Heri. Sebelumnya terima kasih lagi nih Bang Heri. Bang Heri udah mau bercerita untuk saya dan teman-teman Timur Misteri. Sebelum kita jauh, saya mau bertanya-tanya nih, ngasih flashback, ulas balik cerita pengalaman dari Bang Heri ini. Benar. Saya juga mau mengingatkan buat teman-teman, cerita dari Bang Heri ini bukan, sekali lagi, bukan bermaksud untuk nakut-nakuti teman semua, melainkan ini semua menjadikan pelajaran untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada Bang ya. Ada, benar. Oke Bang Heri. Saya mau bertanya tentang kronologi di rumah nih. Emang sebelumnya itu rumah itu tempat apa sih Bang Heri? Di rumah sebelumnya gitu, bekas apa gitu? Yang saya tahu tanah kosong aja sih sebenarnya. Tanah kosong aja, cuman di situ emang ada kayak pohon nangka gitu lah gitu. Mungkin pohon-pohon yang gede itu kali ya. Karena ditebang itu untuk dijadikan bangun rumah gitu. Jadi mungkin setan penunggu pohon itu nggak senang karena rumahnya ditebang. Iya. Jadi teror ini semua dampak karena itu Bang ya mungkin. Iya, mungkin karena itu juga bisa dibilang seperti itu. Ya karena kan semua ini aktivitas goib ini banyak di rumah kan Bang ya? Di rumah. Yang dari Bang Heri bangun tidur ngeliat nenek sholat, di kamar mandi pun ada, bisa dibilang sosok genderuwo kan? Iya. Sampai ada lagi tuh yang anak kecil larian, dan itu pun orang rumah ngerasain semua ngelihat, kakak, ibu, bapak, semua ponakan udah ngelihat. Terus Bang Heri ada panggilan ke puncak. Dan sosok itu yang di puncak semua itu yang di rumah ngikut atau memang ada sosok di puncak Bang? Setahu Bang Heri gitu. Sosok di puncak kalau kata saya. Oh, bukan bukan dari rumah. Jadi saya lihat yang di puncak itu kan pocong. Sama kuntilanak merah ngikut itu gitu, ke rumah akhirnya. Terus Bang Heri juga mempunyai raut wajah yang berbeda pada saat itu ketemu sama teman juga katanya raut mukanya lain, lain awalnya. Lu bakalan sakit gitu. Iya. Nggak bagus juga nih buat teman-teman semua. Kita harus mendoakan yang baik, karena mulutmu harimaumu. Jadi ya apa yang keluar dari mulut kita itu bisa dibilang doa juga buat teman kita, buat orang lain. Jangan dicontoh juga nih teman-teman buat yang seperti itu. Kita berkawan, kita harus mendoakan Bang ya. Benar. Terus sosok kuntilanak ini itu di puncak ngikut ke rumah Bang. Ngikut sampai masuk ke dalam mimpi Bang Heri. Iya. Jadi dia itu sampai sekarang masih ada nggak sih Bang sosok itu? Alhamdulillahnya sampai saat ini ketika ketemu saya Ustadz sama mamang saya, alhamdulillah nggak ada, ditutup semua. Oh, jadi diusir lah biasanya sama yang bisa ini. Sama yang bisa gitu. Oh, jadi sempat ada acara-acara khusus gitu Bang buat ngusir makhluk gitu. Kata mamang saya dan guru saya sih dari beliau aja yang nutup. Udah kok alhamdulillah udah aman gitu. Udah saya tutup lah gitu. Alhamdulillah juga Bang. Alhamdulillah. Sampai sekarang ini ada kita, karena rumah itu kan surganya kita Bang. Benar. Jadi kalau kita nggak nyaman ya nggak enak juga Bang. Baiti jannati. Iya. Oke Bang Heri, dan sampai rumah pun Bang Heri anaknya sakit ya? Sakit.
Itu benar-benar bukan medis. Bukan medis, itu sakit seminggu. Dampak dari goib Dampak itu ya. dari goib itu ternyata. Jadi memang anak kecil itu lebih peka sama itu. Lebih peka. Sampai dibilang sama gurunya Bang Heri ini, anak abang ini kerempelan. Iya, peka Peka juga gitu. Sampai ditutup mata batinnya. Bang Heri juga sakit Bang saat itu ya. 2 bulan sakit kan men. Ini 2 bulan Bang Heri ngerasain sakit itu, Bang Heri yakin tuh itu bukan medis. Jadi rasanya gimana sih Bang untuk kita, ya bisa dibilang kita nyebutnya ketempelan lah ya. Iya. Gimana sih Bang rasanya gitu, kita berbagi pengalaman iya. dengan teman-teman semua. Itu rasanya yang saya alami yang paling dahsyat ya. Yang paling dahsyat tuh di sini nih kayak nggak bisa napas gitu. Kayak ganjel di sini gede. Di sini paling. Dan rasa sakit itu di waktu tertentu atau di waktu tertentu? Oh, nggak setiap saat. Kalau medis kan ya, iya. Wayanya sakit ya gitu ya. Sakit dah gitu ya. Iya. Nah ini enggak. Di waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu tertentu itu waktunya jam-jam mau subuh lah misalnya. Iya. Ketika mau subuh penyakit itu datang. Iya, jam 2, jam 3 lah gitu. Jadi rasa sakit itu enggak setiap saat Bang ya. Jadi ciri-cirinya bisa dibilang seperti itu ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu rasa sakit itu datang. Iya. Nah makanya pada saat jam 2, jam 3 itu bapak saya ke rumah mamang saya untuk menyembuhkan itu. Gitu. Kalian konsultasi lah ya. Dan sampai akhirnya Bang Heri ikhtiar untuk ya menutup itu semua lah ya. Dari mamangnya Bang Heri sama gurunya Bang Heri ini ya. Alhamdulillah semuanya udah beres sampai saat ini. Alhamdulillah. Oke Bang Heri, sekali lagi terima kasih Bang Heri udah mau berbagi cerita di Timur Misteri. Sama-sama. Oke Bang Heri, sebelum kita tutup video ini, mungkin Bang Heri punya pesan-pesan nih buat teman-teman. Iya. Buat pesan-pesan buat teman-teman yang nonton video ini, pokoknya dimanapun kita berada, kita pakai adab. Siap. Iya, berdoa, jangan lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Iya, saya juga menambahkan, pokoknya dimanapun kita berada, apalagi di suatu tempat yang baru, kita harus menjaga etika Bang etika, ya. Hormat tata krama ya, sopan dan santun pastinya. Benar. Oke Bang Heri, kita akhiri video ini, tapi kita selawat lagi nih. Oh pasti. Kita mainkan ini lagi. Oke, siap. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji afatayya jiratal alamin ya uhailal judi wal ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji al-fatayya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji al-fatayya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Oke, kiranya buat teman-teman semua, ini yang bisa gue sajikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitro Siddiq dan Bang Heri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.